Haleluya. Mari kita angkat pujian lagu doa yang berkata, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Segenap hatiku, Tuhan mengasihi Engkau, karena Kau Allah yang agung, Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang patut disembah. Bersyukur padamu Tuhan, dan kita bangkitkan diri saudara. Ku
Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga, menolong kami. Hari ini kami umat-umatmu terkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami mau beribadah kepada Tuhan. Pimpinanmu menjadi bagian kami semua. Mulai dari awal sampai akhirnya ibadah, biar semua berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Segala rancangan kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami beribadah dalam bentuk apapun, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Dengan penuh syukur kami tabiskan ibadah di pagi ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Elohim. Puji nama Tuhan. Yesus luar biasa. Mari saudara diberkati di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita salam kiri kanan kita, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai. Kita akan memuji Dia bahwa Dia sudah luar biasa. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Satu
kita masih bersorak-sorai untuk Tuhan. Katakan bersyukurlah. Haleluya. Saudara, satu lagu kita akan pujikan untuk Tuhan. Terima sukacita surga. Haleluya.
kesempatan bagi kaum bapak untuk memuji, mempersembahkan pujiannya.
Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap puji-pujian kita dan pujian kaum Bapa. Kiranya semangat baru, kekuatan, kemenangan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Mari saat ini kita akan membawa doa persembahan dan kita angkat pujian yang berkata, hati hamba ku tak dapat lupakan kebaikan ku terima. Haleluya Yesus. Amin. Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan yang begitu baik untuk datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami.
bagaikan air yang tidak pernah berhenti mengalir. Begitulah kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas ya Tuhan, selain kami datang memuji memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Lewat puji-pujian kami ini, biarlah boleh naik di hadirat-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa yang berbau harum. Kami yakin, kami percaya Tuhan, apa yang kami buat hari ini Tuhan boleh menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau pakai dalam menatap ujian. Pakai Tuhan, semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin hari semakin Tuhan menjadi alat dan saksi-Mu di mana saja berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami akan memberi buat pekerjaan-Mu Tuhan, baik itu yang memberi persembahan syukur, bahkan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, sehingga apa yang masih sisa pada kami ya Tuhan, kami pakai untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kuasa kegelapan tidak tinggal diam Tuhan, manakala kami memberi. Mari Tuhan, baik itu roh-roh pertimbangan, roh-roh kepikiran, bahkan Tuhan roh apapun yang mengganggu konsentrasi kami sehati, kami tolak, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kau keluar darah Yesus yang berkuasa. Uriyalah manasikiyalah manasat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Ampunilah ya Tuhan akan segala kesalahan dosa kami, baik itu lewat tingkah laku kami, perbuatan kami, tutur kata kami, Tuhan Engkau ampuni, sehingga kami boleh layak untuk datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami letakkan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan membawa persembahan kita, tanda kita beribadah kepada Tuhan. Mari katakan berkat anak cucu. Dan setelah ini kita terlebih dahulu memberikan persembahan. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
saudara dan akan melimpahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan saudara saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam bencana firman Tuhan dan kita akan dikuatkan, kita akan dimenangkan dan kita akan memperoleh berkat-berkat rohani yang luar biasa melalui firman-Nya. Haleluya. Katakan, kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Mari kita bangkit berdiri saudara. Rencana-Mu indah bagiku, Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa menolong, memelihara umat-umatnya. Setelah kami memuji dan memuliakan Tuhan, serta kami boleh meletakkan korban persembahan mengembalikan milik-Mu, saatnya kami semua umat-umat-Mu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, dan segala rancangan kuasa kegelapan yang mengganggu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk apapun, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, sebab kami sudah siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur kebaikan Tuhan boleh kita rasakan sampai saat ini. Kita boleh ada di baiknya untuk kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan November. Kita akan masuk pada bulan Desember. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Hampir setahun kita menjalani kehidupan di dunia ini lagi. Dan kita bersyukur di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Ada banyak hal tentu yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi intinya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Mari tidak berlambatan, kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13, kita akan baca satu pasal ini. Ini cukup panjang, jadi kita akan bergantian untuk membacakannya. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari yang bisa berdiri, silakan berdiri. Saya akan membacakan ayat-ayat ganjil. Bapak Ibu, saudara-saudari, bantu membaca ayat-ayat genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema Abram dan Lot berpisah. Ayat yang pertama, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri.
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini saya memberikan tema menjaga hubungan yang baik. Saudara, tentunya setiap kita yang ada pada saat ini tidak menginginkan hubungan kita dengan anggota keluarga kita itu retak, tidak menginginkan hubungan kita dengan sahabat kita itu bermasalah, tidak menginginkan hubungan kita dengan tetangga itu punya masalah. Tetapi kita semua ingin agar supaya hubungan kita satu dengan yang lainnya semua baik-baik. Amin. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Tentu hal ini menjadi kerinduan setiap umat manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Nah, tentunya ketika kita berpikir bahwa saya mau membangun hubungan yang baik, saya mau katakan bahwa itu tidak bisa lepas daripada pribadi yang memiliki karakter yang baik. Hubungan yang baik hanya akan terjadi kepada orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Tapi kalau tidak memiliki karakter yang baik, hubungan yang akan terjalin hanya ada yang namanya kepentingan. Tetapi ketika memiliki karakter yang baik, maka dalam hubungan yang dibangun itu, di sana bukan karena kepentingan, tetapi di sana karena ada rasa kasih sayang, di sana ada rasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sebab kita ini manusia adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup dari dirinya sendiri, tetapi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tapi dalam tanda kutip bukan karena ada kepentingan. Makanya saya katakan tadi, hubungan yang baik hanya bisa terwujud ketika pribadi-pribadi yang membangun hubungan itu karakternya adalah karakter yang baik. Kalau kita melihat Abraham ini adalah contoh seorang yang memiliki karakter yang baik. Dari mana kita bisa melihat bahwa Abraham ini memiliki karakter yang baik? Beberapa bulan yang lalu saya masih ingat firman Tuhan ini, ayat ini disampaikan di tempat ini dari mimbar ini dalam tema yang berbeda. Dan di sana kita bisa lihat bagaimana kehidupan Abraham adalah seorang yang betul-betul menjaga hati di hadapan Tuhan, di mana dia mau agar supaya sukacita, damai sejahtera itu senantiasa menjadi bagiannya. Nah, melalui pembacaan kita hari ini, Abraham adalah sosok yang memiliki karakter yang baik. Dari mana Abraham kita lihat memiliki karakter yang baik? Pertama, Abraham adalah seorang yang peduli dengan keluarganya. Karakter yang baik adalah suatu karakter yang terbangun dari dalam yang menjadi sifat kita,
yang kita bisa nampakkan lewat tindakan perilaku kita yang bisa dilihat oleh semua orang. Dan Abraham membuktikan hal itu. Dia adalah seorang yang sangat peduli dengan keluarganya. Kita bisa lihat bagaimana Abraham, dia membawa Lot. Lot ini adalah keponakannya, anak dari saudaranya. Waktu keluar, saat Abraham memiliki segala-galanya, Lot belum punya apa-apa. Tetapi bagaimana Abraham mengambil Lot, membawa beserta dengan dia, dan mulai mengajar dia. Bagaimana supaya Lot ini juga menjadi sukses sama seperti dia. Abraham adalah orang yang peduli dengan keluarganya. Abraham tidak mau hanya dia yang sukses, terus keluarganya yang lain tidak sukses. Tapi Abraham adalah seorang yang memikirkan tentang saudara-saudaranya. Saya melihat kita di tempat ini adalah orang-orang yang demikian. Yang tidak hanya memikirkan tentang kita, tetapi kita senantiasa memikirkan tentang saudara-saudara kita. Dan ini harus memang menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita harus peduli dengan saudara-saudara kita. Ada begitu banyak orang yang tidak peduli dengan hubungan persaudaraan. Bahkan ada begitu banyak orang yang rela mengorbankan hubungan persaudaraan. Yang penting hidupnya enak-enak. Yang penting dia aman dan sebagainya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memperhatikan saudara-saudara kita. Alkitab berkata, musuh saja perlu kita perhatikan. Musuh saja perlu kita kasih. Coba kita berpikir, bagaimana Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita agar supaya hubungan yang baik itu senantiasa menjadi bagian kita. Dia katakan musuh saja perlu kita kasihi. Kita mulai melihat ke dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin, kepedulian kita terhadap saudara atau keluarga kita. Kalau kita lihat apa yang tercatat di ayat yang ke-16, seorang boleh membacakannya. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-16. Bagaimana kepedulian Abraham terlihat dalam ayat ini. Silakan, Kejadian 14 ayat 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Mulai ayat 13. Ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tabanting kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Terus Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. ya, sampai situ. Jadi kita lihat di sini bagaimana perhatian Abraham ini terhadap keluarganya. Abraham tidak mau mendengar atau melihat saudaranya, keponakannya ini mengalami kesusahan. Pada waktu itu, Kedorlaomer, saudara, menangkap semua orang-orang yang ada di sana, di Sodom dan Gomora. Semua harta benda dibawa. Karena Sodom dan Gomora mengalami kekalahan dalam peperangan itu. Nah, seorang pelarian, apa yang tercatat tadi katakan, dia datang kepada Abraham dan menceritakan tentang peristiwa yang terjadi. Dia sampaikan tentang keadaan Lot juga.
Dan ketika Abraham mendengar bahwa saudaranya mengalami kesusahan, saudaranya mengalami penawanan, maka Abraham tidak tinggal diam. Abraham berupaya untuk menolong Lot dengan berbagai cara, dengan apa yang ada padanya. Dan kita lihat akhirnya Lot itu berhasil dibawa kembali Abraham. Dalam kehidupan kita banyak belajar daripada kehidupan Abraham. Saudara, kalau mau dipikir, Lot ini adalah seorang yang, saudara yang disayang Tuhan, bisa dikatakan tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Kenapa? Dalam Kejadian pasal 13 tadi pembacaan kita bisa lihat, ketika tempat di mana mereka tinggal itu sudah terlalu kecil bagi mereka, Abraham sampaikan kepada Lot, coba pilih saja, mau kemana engkau silakan, ke kiri saya ke kanan, engkau ke kanan saya ke kiri. Si Lot ini, kalau dia adalah orang yang tahu balas budi, saudara, orang yang tidak egois, maka Lot akan berkata, ini kan pamannya. Dia tidak akan memilih dirinya sendiri, pasti dia akan berkata, kalau bisa pamanlah yang memilih terlebih dahulu. Tapi Lot, si keponakan Abraham ini, tidak berpikir demikian. Disinilah kita lihat karakter yang sesungguhnya daripada Lot. Dia justru memilih tempat yang terbaik. Saudara, padahal Abraham yang bawa dia, Abraham yang melatih dia, sehingga mulai berkembang ternaknya dan sebagainya, harta bendanya mulai bertambah. Lot seorang yang lupa akan asal usulnya. Lot lupa kepada orang yang melakukan kebaikan terhadap dia. Kalau itu terjadi pada kita, di mana kita sudah melakukan kebaikan terhadap seseorang, telah menolong dia sampai dia berhasil, kemudian orang itu lupa dengan kita, kalau mau jujur pasti hati kita tidak enak. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun sudah mengalami hal yang demikian, kita lihat Abraham tetap memikirkan saudaranya itu, keluarganya itu. Ketika dia dengar Lot lagi ada masalah, maka dia berupaya menolong dengan apa yang ada padanya. Biarlah kita pun seperti itu. Bukankah Tuhan hanya berkata, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Dalam kata bertolong-tolonglah di sana adalah sebuah perintah yang tidak melebihi kapasitas kita. Artinya Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu tidak melebihi apa yang kita punya. Saudara, saya terlalu yakin di hati kecil kita semua, kita mau agar supaya apa yang kita alami, keluarga kita pun mengalaminya. Kalau kita sukses, keluarga kita pun harus sukses. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau ada yang sukses, dia mulai gelisah. Kalau ada yang sukses, dia mulai tidak tenang. Sehingga karena mulai gelisah, tidak tenang, tidak terima dengan kesuksesan orang lain, mulai muncul hal-hal yang jahat. Mulai dari menyebarkan cerita-cerita yang negatif, mungkin tentang masa lalu orang itu dan sebagainya. Dan mulai merencanakan hal-hal yang tidak baik. Sebagai anak Tuhan, kita perlu menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian. Kita harus senang ketika melihat saudara kita sukses. Amin. Haleluya. Harus senang, harus bangga.
bahagia. Dan mari kita jangan seperti Lot yang melupakan orang yang telah menolong dia. Saya percaya orang yang memiliki karakter yang baik tidak akan pernah lupa orang yang menolong dia. Amin. Tidak akan pernah lupa. Apalagi dengan Tuhan kita yang sudah menolong kita, melepaskan kita dari ikatan dosa. Dia rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Luar biasa kebaikan Tuhan. Tidak bisa dibalas dengan apapun. Karena kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak ada di antara kita yang bisa terselamatkan. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan, maka kita boleh jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara, hal yang selanjutnya, yang kedua, Abram adalah orang yang suka damai. Kalau pertama dia mencintai keluarganya, dia peduli dengan keluarganya, dia mau memperhatikan keluarganya. Kedua, karakter yang baik dari Abraham, di mana dia suka akan kedamaian. Sehingga ketika dia melihat mulai ada sesuatu yang mengganggu, yang mencuri sukacita, damai sejahtera, maka dia tidak berdiam diri. Abraham berpikir bagaimana supaya sukacita, damai sejahtera itu senantiasa ada. Supaya hubungan yang baik dengan Lot tetap terjaga. Antara gembalanya Lot, semuanya baik-baik saja. Inilah yang ada dalam pikiran Abraham. Abraham tidak suka dengan pertengkaran. Karena ketika dia melihat mulai bertengkarlah para gembala daripada Lot dan gembalanya, maka dia mulai berpikir ini sesuatu yang tidak baik. Sehingga dia panggil Lot, bagaimana mencari solusi supaya tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Dan dia tidak mau hubungannya dengan saudaranya itu menjadi retak. Saudara, padahal kamu dipikir Lot ini cuma keponakan, tetapi bagaimanapun dia mau menjaga supaya hubungan itu tetap baik-baik saja. Haleluya. Ada begitu banyak orang, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingin teman yang banyak. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan teman yang banyak kalau suka bertengkar? Tidak akan mungkin. Orang percaya, Alkitab katakan perlu menghindari hal yang demikian. Perlu menghindari perkelahian, pertikaian. Hal-hal yang hanya akan merugikan kehidupan kita, menghilangkan sukacita dan damai sejahtera kita. Sebab Tuhan ingin agar supaya hidup kita manusia ini ada damai. Untuk itulah dia lahir di muka bumi ini, agar supaya damainya itu menjadi bagian saya dan saudara. Supaya perselisihan, pertikaian, perkelahian, semua itu jauh daripada umat-umat Tuhan. Jadi mari, sebagaimana Abraham cinta akan damai, kita pun tentu suka akan damai. Amin. Haleluya. Sebab banyak orang, saudara yang Islam Tuhan, hidupnya, kalau kita mau melihat, kadang-kala kita bertanya-tanya, ini orang ini tahu firman atau tidak? Suka bertengkar. Oh, semua tetangga sudah jadi musuh. Ini perlu dipertanyakan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau semua tetangga jadi musuh, kiri kanan muka belakang sudah jadi musuh, ini perlu dipertanyakan. Karena firman Tuhan katakan kita menjadi terang dan garam. Harus disukai, bukan dimusuhi. Kecuali berbicara tentang iman kita, karena kita mau setia dengan Tuhan, kita mau rajin ibadah, kita mau melakukan firman Tuhan, terus banyak yang tidak suka dengan kita, itu lain ceritanya. Tapi kalau karena kita suka bertengkar, kita suka ceritakan kekurangan si A, B, dan seterusnya, itu sesuatu yang salah dan tidak boleh ada dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita sedang melakukan atau memuaskan keinginan daging kita.
Coba kita lihat dulu dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai 21. Yang sudah dapat boleh baca. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kita lihat, kita jangan melihat ke orang lain. Kita lihat dulu ke dalam diri kita, hal-hal ini tadi. Kalau ini ada pada kita, kita sedang memberi makan daging kita. Kalau ini terus kita lakukan dalam kehidupan kita sedang memuaskan kedagingan kita. Dan Alkitab berkata di ayat-ayat yang ada di atas, keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan keinginan daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi keinginan roh akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita mau berpikir begini, sebenarnya bagaimana supaya karakter yang baik itu bisa menjadi bagian kita? Mari kita berpikir bahwa kita tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Sehingga ketika orang-orang di sekitar kita melakukan kesalahan, kita tidak mudah menghakimi. Kita tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dan mudah kita untuk mempraktikkan firman Tuhan. Dan kalau kita berpikir demikian, kita tidak akan banyak melihat kehidupan orang lain. Tetapi kita banyak mengintrospeksi diri kita. Karena kita tahu kita belum sempurna, maka kita akan melihat apa yang membuat kita menjadi sempurna. Hal-hal apa yang menjadi penghambat bagi kita, yang masih ada pada kita, sehingga kita belum sempurna. Dan itu kita akan kikis, perlahan demi perlahan, satu demi satu. Sehingga ketika Tuhan datang, dia melihat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenarannya. Yang jadi susah sama dengan orang Farisi. Makanya Tuhan tegur. Oh, balok di mata orang dia bisa lihat. Selumbar di matanya dia tidak bisa lihat. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Tuhan mau kita lebih banyak melihat ke dalam diri kita. Karena kalau kita banyak melihat saudara kesalahan orang, lama-kelamaan kita lupa untuk mengecek kehidupan kita. Orang lain oke, mungkin ada kesalahan. Tidak seperti kita. Tapi belum tentu kita tidak ada kesalahan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa penghakiman itu adalah haknya. Bukan hak siapa-siapa. Dan saya berharap kita umat-umat Tuhan yang ada, mari lebih banyak kita melihat ke dalam diri kita. Dan kalau ada kekurangan orang lain, kita bawa di dalam doa. Bawa saja dalam doa. Supaya Tuhan yang beracara bagaimana caranya supaya orang itu bisa berubah. Jangan bawa di status lagi. Saudara, saya melihat sosial media bukan cuma umat-umat Tuhan, para hamba Tuhan pun kadang-kala sosial media sudah kata-kata yang kurang baik. Marilah kita jadi berkat di sosial media. Silakan muat hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa memberi motivasi, dorongan. Daripada saudara yang kesalahan Tuhan, mau curhat kesalahan orang yang buat sama kita dan sebagainya. Nggak apa-apa, lebih baik foto-foto mau diposting saja di situ, simpan di situ. Suatu saat butuh tinggal ambil. Bisa jadi berguna daripada kesalahan-kesalahan orang kita muat di dalam, akhirnya jadi persoalan. Beberapa waktu yang lalu, saudara yang kesalahan Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, malu kita kalau sampai prosesnya di aparat.
Dan saya berharap jemaat yang ada di GKI Rantai Pahau tidak akan berurusan dengan apa karena status sosial media. Mari jaga malu kita sebagai orang yang percaya. Karena kehidupan kita harus menjadi berkat. Bukan cuma di dunia seperti di mana kita berpijak, tapi di sosial media juga. Karena itu dibaca oleh semua orang. Di sana kita menjadi terang. Saya sering katakan jangan baru putus cinta, muat status putus cinta. Jangan. Ella bilang, Pak, terlalu lebay ini orang-orang ini. Baru putus cinta, muat di status. Saya bilang sama dia, iya, supaya langsung ada yang lirik. Maksudnya begitu. Siapa tahu ada mantan mau balik dan sebagainya. Biasa itu kode-kode, tapi saudara kita anak Tuhan malu. Nggak malu nggak kita? Orang tua putus cinta, haleluya. Putus cinta cukup kita dengan pasangan kita, cewek atau cowok kita yang tahu saja. Dan Tuhan, supaya hubungan itu tetap baik. Malah banyak, anak muda kalau sudah putus cinta, semua mulai kesalahan dari mulai kejadian sampai putus muat semua di sosial media. Siapa tahu dia jodohmu. Satu saat malu-malu kucing nanti. Mau baikkan lagi sudah serba salah. Sosial media sudah dibaca semua orang. Tetangga di dalam rumah pun sudah tahu. Jadi susah. Makanya gunakanlah itu dengan bijak. Jadi saksi di sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Abraham adalah orang yang selalu memikirkan orang banyak. Jadi Abraham ini dia bukan tipe orang yang egoisme. Tetapi Abraham adalah tipe orang yang selalu mau memikirkan kepentingan bersama. Kita lihat, kalau cuma mau berpikir ini, gembala-gembala itu dulu itu namanya budak-budak. Iya. Ini budak-budak ini kan sudah dibayar hak sepenuhnya Abraham dan Lot. Dan dulu itu mereka tidak punya nilai. Tetapi kita lihat bagaimana Abraham memikirkan juga keberadaan mereka. Jangan sampai mereka itu bertengkar terus. Abraham pikirkan kepentingan orang banyak. Dalam menjalani kehidupan ini saya katakan kita masih di dunia. Kita masih ada orang-orang di sekitar kita. Mari kita pikirkanlah kepentingan orang banyak juga. Sebab firman Tuhan berkata kita tidak boleh egois. Hanya memikirkan diri kita sendiri. Makanya kita kalau berdoa pun kita tidak berdoa hanya untuk diri kita. Kenapa kita berdoa? Untuk orang lain, untuk bangsa negara dan sebagainya. Karena kita berpikir tentang kepentingan banyak orang juga. Dan memang untuk saudara yang sama Tuhan berpikir tentang kepentingan orang banyak, kadangkala hak-hak kita itu harus disingkirkan dulu. Saudara, coba kita lihat Lot, karena dia mau berpikir bagaimana supaya antar gembala itu baik, dia dengan Lot itu hubungan baik. Bagaimana Abraham berpikir? Dia mau mengalah. Ada haknya, sebenarnya dia yang bisa memilih. Lot, kau ke padang gurun sana. Saya yang harus ke Sodom dan Gomora karena saya pamanmu. Saya yang bawa kau. Saya yang harus ada di sana, di tempat yang lebih baik. Saya juga sudah tua, kau masih muda. Tetapi Abraham, karena memikirkan kepentingan yang orang banyak, dia saudara yang Tuhan rela haknya itu diambil oleh Lot. Yang penting aman-aman, yang penting damai-damai. Karena apa yang kita mau cari di muka bumi ini? Semua pun yang kita dapat kita akan tinggalkan. Tetapi ketika kita punya hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, apalagi dengan keluarga, saya mau katakan, itu adalah hal yang terindah. Kita ada apa-apa, bukan orang lain yang akan tolong kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari jaga hubungan kita. Mari kita jangan memikirkan kepentingan kita, pikirkanlah kepentingan orang banyak. Selanjutnya, Abraham adalah orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Ini yang saya katakan, karakter yang baik itu tidak akan bisa terbentuk dengan kekuatan kita, kemampuan kita.
tetapi harus melibatkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Baru karakter yang baik itu terbentuk. Kalau kita lihat mulai dari ayat yang keempat, ayat 4 dan juga ayat yang terakhir di ayat yang ke-18. Bagaimana Abraham selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Abraham membangun tempat mezbah. Untuk apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Mempersembahkan korban di sana. Di mana Abraham mau menjaga selalu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, percayalah, mudah kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Itu mudah. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan bermasalah, itu akan berdampak pada hubungan kita dengan sesama yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga ada kemampuan Tuhan untuk kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika kita mungkin dilukai, ada kemampuan Tuhan untuk membalut luka itu sehingga kita masih tetap bisa bergandengan tangan. Tapi kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita sulit membangun hubungan yang baik dengan sesama. Mari perkuat doa kita. Tambah kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Dan berupayalah menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di saat ini. Jadikan kami orang-orang yang berkarakter Kristus, yang hidup sesuai firman Tuhan. Sehingga kami mampu membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Dan hidup kami dapat menjadi saksi, menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami mau menyembah Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Kuasa kegelapan yang mau mengganggu dalam bentuk apapun, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku sama-sama hosana, hosana, hosana. Aku memuji-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Sekali lagi hosana, hosana, hosana. Aku memuji-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Rayo swiro
night, oh sweet night, ride on, sweet on, ride as we come north. Oh raya lada balaba sandu, ralada balaba ya ralada balaba ya ralada bu, ralada bu, raya lada basi, ya ralada balaba sandu, raya lada bu, ralada balaba Kurai di bidi bikam raya lada basir bina, raya bala 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 basik rai di bilo raya lada basir bina. Waktu kurai di bidi sikrana masya raya di bilo raya lada bala basir bina. Inai raya di bidi sayang. Hai di kutrai di sikir Sambadia Watakarada basikrai di bidindaya Ralada bas Inabala basikrai di bikaraya Ralada balabas Ralada balabala basikaya Ralada matu di bidindaya Orai di bidikutrai Ralada basikrai. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Penyembahan selesai dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan membawa doa syafaat di hadapan Tuhan. Dan kita angkat pujian yang berkata, Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti. Katakan kasih Tuhan tetap ada. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati.
bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami datang beribadah di tempat ini, untuk kemuliaan akan nama-Mu. Itu satu anugerah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa, yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga dalam setiap kehidupan kami. Selain kami hanya bisa memuji dan memuliakan akan kebesaran Engkau Bapa, di mana pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak salah melangkah untuk melalui setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tetapi biarlah kehidupan kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mudah dan jatuh oleh keadaan dunia. Berkati hamba-Mu yang telah berhenti berkata-kata Tuhan. Engkau kembalikan urapan yang baru. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani pekerjaan-Mu, banyak jiwa disegarkan, banyak jiwa dibawa datang kepadamu untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu. Diberkati di dalam pelayanan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika Tuhan yang memanggil hamba-Mu di tempat ini untuk suatu tanggung jawab yang begitu besar, maka Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya. Diberkati di dalam pelayanan, diberkati di dalam rumah tangga, bahkan segenap keluarga mereka. Tuhan Engkau yang memberkati. Seisi pastori juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka diberikan kesehatan, kekuatan selalu. Biarlah ya Tuhan Yesus, sehat-sehatkan mereka selalu, sehingga dalam kehidupan mereka persembahkan untuk kemuliaan akan nama-Mu. Bahkan para imamat-Mu yang telah menata kami dalam puji-pujian, pemain musik, pemain rebana, bahkan seluruh imamat yang berdiri melayani pekerjaan-Mu pada saat ini, urapan yang baru sudah menjadi milik kebahagiaan mereka. Apa yang menjadi asa, cita, pengharapan, pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi sumber jawaban doa bagi setiap doa-doa mereka. Dipakai di dalam setiap pelayanan, diberkati di dalam keluarga. Bahkan ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang tahu. Bahkan kami membawa doa syafaat kami kepadamu pada saat ini. Kami membawa semua sidang jemaat GKM Iran Tepau. Biarlah ya Tuhan sidang jemaat GKM Iran Tepau dapat bertumbuh sehat, kuat, jasmani rohani diberkati. Sehingga ya Tuhan Yesus, mereka dapat bersama-sama berpegang teguh untuk sama-sama membangun rumah Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Oleh sebab itu Tuhan, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah sidang jemaat Rantepau mulai dari anak-anak sekolah minggu, Tuhan Engkau memberkati mereka ya Bapa. Sehat-sehatkan mereka selalu. Bahkan anak-anak muda-Mu kami serahkan bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami sebagai orang tua terbatas dalam mendidik anak-anak kami. Tetapi jika Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, roh yang tahu takut akan Tuhan itu menjadi milik bahagian mereka. Mereka takut untuk melakukan dosa. Kemanapun mereka pergi, naungan Tuhan itu menaungi kehidupan mereka. Ajar mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka ya Bapa. Sehingga masa muda mereka persembahkan untuk Tuhan. Mungkin yang masih mencari pekerjaan Tuhan, Engkau buka jalan sehingga ke depan mereka dapat mendapatkan pekerjaan untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Bahkan yang di dalam pendidikan, Tuhan Engkau memberkati mereka dalam menghadapi semester. Tuhan, biarlah roh yang tahu takut akan Tuhan, roh hikmat, pengetahuan, akal budi yang baik menjadi milik bahagian mereka. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan soal-soal, mereka dapat menjawab itu dengan benar. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan jika mereka berserta dengan Engkau. Bahkan juga kami berdoa buat para lansia ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka. Biarlah Engkau sehat-sehatkan mereka selalu Bapa, sehingga di hari tua mereka senantiasa terus merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tambahkan kesetiaan mereka kepadamu Bapa. Bahkan Tuhan yang mulai undur daripada Engkau, tarik mereka dengan tali kecintaan-Mu Bapa, sehingga ya Tuhan setiap jiwa itu dapat diselamatkan untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu Bapa. Bahkan ya Tuhan, mungkin keluarga kami yang masih terhilang di pemandangan-Mu Tuhan, Engkau jangkau setiap hati mereka, sebagaimana Tuhan telah menarik kami
kami ke dalam kasih karunia-Mu Bapa, untuk memperoleh keselamatan yang asalnya daripadamu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami Bapa untuk mempergunakan kesempatan yang baik ini, untuk kami meraih keselamatan yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan Yesus mampukan dan kuatkan kami untuk mempunyai tujuan dan komitmen yang benar di dalam mengiring dan melayani pekerjaan-Mu Bapa. Bahkan juga kami berdoa kepadamu Bapa, yang dilanda dengan sakit penyakit, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Karena kami percaya bilur-bilur Tuhan itu tidak terbatas untuk menyembuhkan setiap orang yang berseru kepadamu Bapa. Dan mungkin yang datang dengan berbagai masalah yang lain, yang datang dengan pergumulan, Tuhan Engkau yang mengetahui setiap hati dan pemikiran kami. Tuhan yang memberikan kami jalan keluar. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan ya Bapa. Bahkan juga kami berdoa kepadamu Tuhan, rencana Natal sidang jemaat GKMI Rantepau di tempat ini di bulan depan, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para panitia yang sudah terbentuk, Tuhan Engkau hadir. Biarlah ya Bapa, setiap apa yang mereka programkan dapat berjalan dengan baik. Dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan Engkau adakan selalu. Sehingga ya Tuhan Yesus, jika pada hari hanya acara Natal dapat terlaksana dengan baik, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Bahkan rencana GKMI di tempat ini, Tuhan sedang jemaat Rantepau untuk membangun pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, biaya yang dibutuhkan begitu banyak. Tapi kami percaya jika Tuhan yang memulai pekerjaan-Mu di tempat ini, maka Tuhan yang akan berkarya di dalamnya. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, yang mempunyai sumber berkat dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, rencana di tempat ini dapat terlaksana dengan baik ya Bapa, sehingga setiap dana-dana yang dibutuhkan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kirimkan orang-orang yang bisa terbeban untuk membantu pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa, sehingga kapanpun waktunya itu dapat dilaksanakan, kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, bangsa Indonesia, bangsa yang besar yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Engkau memberkati pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada pemerintah terendah sekalipun. Kami serahkan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah ya Tuhan, pemerintah kami menjalankan pemerintahannya dengan roda yang penuh tahu takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan ya Tuhan, daerah kami Toraja Utara yang kami cintai, Tuhan Engkau hadir di daerah kami ini Bapa. Biarlah daerah kami menjadi mesbah doa bagi Tuhan. Biarlah setiap jiwa yang ada, generasi yang ada, dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga daerah kami ini Bapa, Engkau turunkan hujan pertobatan, baik melalui keluarga kami yang masih terhilang di pemandangan-Mu, kerabat kami, bahkan orang-orang di luar Tuhan yang masih belum mengenal Tuhan. Engkau hadir, Engkau jangkau mereka Bapa. Jauhkan daerah kami dari segala kericuhan, dari segala pesta pora, perjudian, kemabukan, pergaulan bebas narkotika, adat istiadat. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah ya Tuhan, daerah Toraja ini mengumandangkan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Banyak jiwa yang diselamatkan, semua lidah mengaku dan lutut bertelut bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Inilah doa syukur kami Bapa, yang kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan Maranatha pekan kita, dan kepada Ibu Federica dipersilakan. Ya, puji Tuhan. Sehubungan dengan kegiatan perayaan Natal yang akan kita hadapi ke depan, sehingga seluruh kegiatan baik ibadah rumah tangga, kaum wanita, pemuda, dan doa puasa itu berakhir di minggu ini. Jadi mulai pekan ini doa puasa itu akan dilaksanakan pribadi lepas pribadi di rumah. Bukan berarti doa puasanya tidak ada ya. Doa puasanya tetap bagi Bapak Ibu Saudara boleh melakukan di rumah masing-masing.
Dan untuk ibadah-ibadah rumah tangga, kaum wanita pemuda itu akan dilaksanakan di tahun depan, di awal tahun sesuai dengan rencana kita jika Tuhan berkenan. Kita akan melihat pelayan yang akan mengambil bagian di hari Minggu. Untuk tim doa, Ibu Rita, Ibu Ruth Nuntun bersama dengan Ibu Esther. Pemimpin pujian, Ibu Federica, singers Ibu Ayu dan Ibu Selina. Untuk tim musik, Saudari Prela, Saudara Kaleb, Saudara Eno, Saudara Yasyar, dan Saudari Erlin. LCD, Saudari Tri Patasik, tamborin Ibel, Cindy, Nadine, Iren, dan Kaila. Kolektor Bapak Yohanes bersama dengan Bapak Gusti Rumising. Pelayan perjamuan Bapak Yonatal dan Bapak Yan Sampai Manda. Penerima tamu Saudari Ernalia dan Saudari Yoran Aprilia. Untuk pelayan yang mengambil bagian di hari Minggu, latihan di hari Sabtu pukul 17 atau jam 5 sore. Atau mungkin jam 4 juga bisa kalau misalnya semua pelayan bisa, sebab biasanya kalau malam hujan ya. Kalau memungkinkan seluruh pelayan, kita latihan di hari Sabtu jam 16 sebab doa puasa sudah tidak ada. Untuk pelayan Natal kami serahkan kepada tim pelayan untuk mengatur jadwalnya kembali. Bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian baik di Buri, di Tokesan, diserahkan kepada tim pelayan untuk mengatur jadwal sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dari panitia Natal kami mengingatkan bahwa janji iman tolong diperhatikan, dan kalender yang sudah terbagi juga jika sudah terbayar boleh di store kepada Ibu Yohana, lalu janji iman kepada Ibu Martina, dan jika ada lelang ucapan syukur yang belum terselesaikan itu juga di store kepada Ibu Teti sini. Di hari Selasa 29 November 2022 ada ibadah perayaan Natal PGPI yang dilaksanakan jam 3 sore bertempat di Gereja Gesba Talung Lipu. Ya, di Gesba Talung Lipu jam 3 sore. Natal PGPI 29 November. Lalu di tanggal 30 Natal API, Natal dari Asosiasi Pendeta Indonesia, dilaksanakan hari Rabu 30 November bertempat di GPDI Ajaib Tuhan, dilaksanakan jam 5:30 sore. Di sini ada pelayan dari GKMI Rentepao untuk tamborin, Prela, Lovely, Erlin, dan Lestari. Nanti hubungi Bapak Gembala kapan latihan untuk perayaan Natal API. Untuk pelayan API akan latihan sebentar jam 2:30 di GPDI Ajaib Tuhan. Jadi pelayan tamborin yang terlibat dalam pelayanan Natal API latihan sebentar sore jam 2:30 di GPDI Ajaib Tuhan di depan dari Dr. Marsuki. Ya, demikian penyampaian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita dan saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah saat ini. Kami percaya berkat ibadah menjadi bagian kami.
Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kekasih Tuhan, tadakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput para saleh-salehnya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maranatha, Maranatha.